Kalau kita mau mendapatkan dua kebaikan dunia dan akhirat, maka kata Nabi, adulluka bimajalisi az-zikri, dengan majlis zikir, majlis taklim, majlis ilmu dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa min wuhulis syahawati ila jannatil qurbat. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Halaman 416, paragraf terakhir. Al hadisus sadis asar, akhrajal hakim an Shaddad bin Aus qala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in, a'immatil mujtahidin dan ulama amilin yang telah berjuang menyebarkan ajaran dan syariat Islam ke seluruh pelosok dunia, dan alhamdulillah Islam sampai ke bumi Nusantara dan Indonesia tercinta. Al-hadisus sadis asyar, hadis yang ke-16. Ini dalil untuk membuat kita tambah teguh, tambah yakin mengenai zikir dengan berbagai redaksi bacaannya dan lain-lain. Akhrajal Hakim an Shaddad bin Aus. Imam Al-Hakim mentakhrij, mengeluarkan hadis ini dari Shaddad bin Aus qala berkata. Jadi Shaddad bin Aus ini berkata, ana la'in dan Nabi sallallahu alaihi wasallam isqala. Waktu itu aku sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam isqala, dan Nabi bersabda. Apa kata sabda Nabi? Irfa'u aidiakum atau aidikum, boleh dua-dua. Irfa'u aidikum atau aidiakum. Faqulu la ilaha illallah. Fafa'alna faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, irfa'u aidikum, angkat tangan kamu. Kalau polisi yang ngomong gitu, angkat tangan, atau tentara, ngeri kita. Ini kalau Nabi beda. Faqulu, maka katakan. Nabi bilang kepada jamaah sahabat, katakan. Apa katakan? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, atau perintah bertahlil, ya, bacalah tahlil atau la ilaha illallah. Fafa'alna, maka para sahabat mengerjakan apa yang Nabi sabdakan. Irfa'u aidikum faqulu la ilaha illallah. Artinya ini berdoa dengan mengangkat tangan. Karena Nabi kalau berdoa itu angkat tangannya tinggi sampai ketiak beliau terlihat. Fafa'alna, maka kami melakukan hal tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma innaka ba'astani bihadhil kalimat wa amartani biha
wa wa'adtani 'alaiha al-jannah innaka la tukhliful mi'ad summa qala abshiru fa innallaha qad ghafara lakum. Ini Masya Allah fadilah daripada kita bertahlil. Jadi tahlil yang kita lakukan itu hanya nama doang, jangan dipermasalahkan, apalagi dianggap bid'ah orang nama. Lihatlah isi substansi, termasuk membaca tahlil atau la ilaha illallah setiap habis sholat. Kalau habis maghrib itu disunnahkan juga membaca 100 kali atau minimal 33 kali, apalagi habis subuh 100 kali itu kalau di musola saya dari saya kecil. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma innaka ya Allah, sesungguhnya engkau ba'astani, engkau mengutus aku, mengutus Nabi bihadhil kalimat, dengan kalimat ini, yaitu tahlil, yaitu la ilaha illallah. Wa amartani biha, dan engkau memerintahkan aku untuk mengucapkan tahlil juga, yaitu la ilaha illallah. Wa wa'adtani 'alaihal jannah, dan engkau menjanjikan aku membaca tahlil itu surga, dapat surga. Ini yang kita baca setiap habis sholat wirid atau setiap kita tahlil, habis tahlil. Setelah kita selesai membaca la ilaha illallah, saya dapat ijazah dari guru saya selalu nambahin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adada lupa saya, biasanya ingat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adada ma wasi'ahu ilmullah. Ternyata ketika peresmian tarekat Al-Idrisiyah di sini di Hotel Merkur sama dengan ijazah daripada saya punya guru. Kalau beliau 3 kali, jadi kalau di kampung saya itunya 3 kali tuh. Kalau saya sekali, ya, karena minimal beliau bilang minimal jangan tinggalkan itu walaupun 1 kali. Itu 3 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adada ma wasi'ahu ilmullah. 2 kali. Baru yang ketiga sallallahu alaihi wasallam adada ma wasi'ahu ilmullah. Tapi di sini jarang dipakai. Tapi yang dipakai adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atsu. Ini hadisnya. Innaka ba'astani bihadzihil kalimat. Engkau bangkitkan aku, engkau utus aku menjadi rasul dengan kalimat ini. Ya, jadi itu ada dalilnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Jadi di atas la ilaha illallah nahya kami hidup, dan di atas la ilaha illallah, di atas tahya kami mati. Wa 'alaiha wa biha nub'atsu, dan juga mudah-mudahan atas la ilaha illallah dan dengan la ilaha illallah nanti kita dibangkitkan di hari kiamat di padang mahsyar. Ini ada hadisnya, dibilang bid'ah, ya terserah orang pintar atau orang enggak. Kalau saya bilang sih enggak pintar, ya dia ngaku doang pintar. Ini hadisnya.
Wa amartani biha, dan engkau memerintahkan aku dengan tahlil tadi, dengan la ilaha illallah. Bahkan wa wa'atani, dan engkau menjanjikan aku alaiha, dengan tahlil tadi dapat surga. Siapa enggak enak? Ya kan, tahlil bagian dari zikir. Bahkan yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Jadi di dalam hadis iman yang sudah saya jelaskan. Jadi yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, yang paling rendah adalah imatatul adza anit thoriq. Kita menyingkirkan tuh, ada paku, ada duri, ada beling, ada apa aja di jalan. Kita ambil, kita lempar ke pinggir agar tidak terkena orang. Itu paling rendah. Antara la ilaha illallah sampai kita membuang paku, membuang beling dari jalanan, itu banyak sekali item-itemnya. Ada apa aja, kebaikan-kebaikan semua itu. Masa Nabi merinci 1, 2, 3, 4 lah sampai ratusan ribu itu. Jadi antara tahlil la ilaha illallah dengan yang terendah itu banyak sekali. Jadi hanya dengan membaca tahlil tadi ya yang diajarkan. Makanya kapan saja kalau kita enak habis sholat, ya habis sholat udah baca udah, walaupun 5 waktu, walaupun 10, 11 silahkan aja. Jadi Allah menjanjikan kita, orang yang membaca tahlil tadi, membaca la ilaha illallah, akan masuk surga. Makanya Nabi kemudian kutip firman Allah, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau ya Allah tidak pernah tukhliful mi'ad, mengingkari janji. Nggak kayak kita, nggak kayak manusia, janji mulu, apalagi musim kampanye, kerjanya janji. Ya, ditepati enggak, itu munafik benar, itu munafik tulen itu 100%. Padahal di Al-Qur'an Allah sudah mengancam, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik jadi kerak api neraka. Aspal. Itu aspal, tempat ngaspal itu hasil dari perut bumi yang paling bawah. Aspal bahasa Arab. Summa qala, sampai orang Inggris pun nggak punya, tetap aja dia aspal. Itu bahasa Arab aspal. Ya. Summa rodatnahu asfala safili. Aspal yang paling rendah, serendah-rendah. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, absyiru, kabar gembira buat kalian yang bertahlil, yang membaca la ilaha illallah. Enak kalau kita diundang tahlil, kita dapat pahala, dapat jamuan, dan dapat berbagai kebaikan dan kebajikan. Coba betapa murahnya Allah. Absyiru, kabar gembira buat kalian apa? Fa innallaha qad ghafara lakum, maka sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kamu. Ya, al hadis as-sabi asyar, hadis yang ke-17. Akhraja al-Bazzar an Anas anin Nabi alaihi salatu wassalamu qala. Imam Al-Bazzar mengeluarkan hadis ini dari Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi sayyara minal malaikati yatlubuna khilaqa az-zikri wa idza atau alaihim haffau bihim fayaqulullahu ta'ala aghshuhum bi rahmati fahum al-julasa'u la yashqa bihim jalisahum. Ini udah diulang-ulang ya, nggak apa-apa, kita tambah mantap, tambah tahu. Innalillahi, sesungguhnya bagi Allah, artinya Allah memiliki
sayyara minal malaika, malaikat-malaikat, sebagian malaikat-malaikat yang ronda, yang keliling. Makanya sayyara itu mobil, mobile. HP itu kan mobile, kalau bahasa Inggrisnya apa? Artinya muter dia, keliling sana sini, bisa dibawa jalan. Bukan kayak HP di rumah, kayak telepon di rumah. Sayyara itu malaikat ronda. Jadi ada malaikat-malaikat yang ronda, yang keliling, yang ngabsen dan lain-lain. Yatlubuna, yang mencari. Hilaqoz zikri, halaqoh, jamak dari halaqoh. Halaqoh ini ya gini nih, pengajian-pengajian. Baik pengajian ilmu kitab maupun pengajian zikir. Tahlil lah kalau kita. Ya, kita lagi tahlil rame-rame di rumah orang yang kematian dan segala macam, maupun di masjid, di majlis-majlis dan lain-lain sebagainya. Jadi malaikat ronda keliling itu. Faiza atau alaihim, apabila para malaikat itu datang kepada orang-orang yang sedang sedang zikir rame-rame, sedang taklim kayak begini, halaqatuz zikri, haffau bihim, fayaqulullahu ta'ala, haffau bihim, para malaikat itu mengelilingi mereka. Ya, kayak kita nih yakini bahwa ada malaikat nih di atas kita gitu. Orang dia lagi ronda, ya. Malaikat itu para ronda. Haffau alaihim, ada nih malaikat. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman kepada para malaikat, aghsyuhum birahmati wa ghasiyat humur rahmah, dan Allah cucurkan. Jadi aghsyuhum, cucurkanlah kepada mereka, kita nih yang sekarang hadir di majlis ilmu, majlis zikir, suruh aghsyuhum, cucurkan birahmati, dengan rahmatku. Makanya perhatikan, setiap kita bertawassul, saya wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alaihim annallaha yaghfiru lahum. Terus apa? Wa yabsyahum birrahma wal maghfirah. Jadi semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka dan Allah cucurkan rahmat kepada mereka, wa ayyaj'ala quburahum raudhah min riyadil jannah, dan jadikanlah kubur mereka taman di antara taman surga. Itu setiap ngapa-ngapain ya kita doakan begitu dengan bertawassul. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi, dan seterusnya. Kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, Allah mencucuri dengan rahmat kepada mereka, dan Allah jadikan kubur mereka taman di antara taman surga. Al-Fatihah. Karena apa? Ada dasarnya. Jadi absuhum birahmati, hai para malaikat, kata Allah, cucurkanlah dengan rahmatku. Fahumul julasa, mereka adalah ahlullah. Al julasa, orang yang ngariung karena Allah. Namanya kalau di tasawuf ahlullah, ahlul zikri, sama itu. Mereka adalah ahli zikir, mereka adalah ahli Allah. Ngeriung duduk begini, walaupun kita ngaji, tapi kan kita sama aja zikir juga, ya. Zikir melalui kitab, ngaji, belajar dan lain-lain. Apalagi ini adalah perintah yang datang niatnya ke sini aja Allah ganjar pahala haji secara sempurna. Maksud pahala haji secara sempurna adalah orang yang hajinya makbul, ijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya haji makbul. La yasqa bihim jalisahum, karena mereka adalah ahlullah, ahlul zikri, dan
Allah tidak akan menyengsarakan mereka karena sesungguhnya mereka adalah ahlullah. Kalau kita cinta, saling mencintai antara si A dan si B, apakah tega kita saling menyakiti? Itu antar manusia aja. Karena apa? Karena sudah menjadi ahlu. Ya. Kalau kita makanya menjadi ahli. Anak-anak itu menjadi ahli kita. Ya. Begitu juga yang lain-lain. Nah, namanya menjadi ahli. Orang yang diakui karena kedekatan hubungannya. Begitu juga kita al-julasa. Orang yang julasa, asalnya julasa itu jalis, sama. Jalisun orang yang duduk. Al-julasa jamaknya orang-orang yang duduk di sini adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau majlis taklim, nuntut ilmu dan lain-lain sebagainya. Masuk semuanya. Ini udah kita bahas di malam Kamis di tasawuf. Ahlullah ya mereka atau ahlu az-zikri. Lanjut. Al-hadis samin asyar akhraja at-Tabrani wa Ibnu Jarir an Abdurrahman bin Sahal bin Hanif qala nazaltu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi ba'di abyatihi wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhahu. Surat Kahfi. Fa kharaja yaltamisuhum fawajada qauman yazkurunallaha ta'ala minhum sa'irur ra'si wajaful jildi wajusaubil wahidi falamma ra'ahum jalasa ma'hum wa qala walhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati min man amaroni an asbira nafsi ma'ahu. Jadi hadis ini ditakhrij oleh Imam At-Tabrani dan Imam Ibnu Jarir an Abdurrahman bin Sahal bin Hanif, dari Abdurrahman bin Sahal bin Hanif. Imam Ibnu Jarir ini Ibnu Jarir At-Tabari yang ahli tafsir. Beliau ini mujtahid mutlak, sama seperti Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Meninggal tahun 310. Jadi beliau mujtahid mutlak. Cuma pandangan-pandangan fikih beliau tidak dikodifikasi, tidak dibukukan dan disebarkan oleh murid-murid beliau. Yang terkenal adalah tafsir beliau. Sehingga beliau dikenal sebagai ahli tafsir. Apa kata Abdurrahman bin Sahal bin Hanif? Dia berkata, nazaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nazala asalnya turun. Maksudnya apa? Aku duduklah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu majelis di mana Nabi ada di situ, dia masuk dan duduk. Itu namanya nazal. Makanya nazal tu kayak saya, nazal tu di Kemayoran, artinya saya bertempat tinggal di Kemayoran, asalnya dari non Kemayoran. Sama dalam bahasa Arab. Wa huwa fi ba'di abyatihi, sedangkan Nabi di dalam sebagian abyat. Abyat itu boleh jadi di sini adalah dari baitun, rumah-rumah beliau. Jadi di salah satu rumah beliau sedang duduk bersama sahabat, kemudian si Abdurrahman bin Sahal bin Hanif ini masuk dan duduk. Nah, Nabi membaca ini, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Wasbir, dan hendaklah kalian bersabar. Ya, sabar, tabah. Nafsaka, dirimu. Artinya agar kita tabah dan sabar. Ma'allazina, bareng-bareng
bersama-sama allazina yad'una rabbahum, orang-orang yang yad'una artinya da'a yad'u artinya berdoa, rabbahum kepada Tuhan mereka, maksudnya berzikir juga sama ya, yad'una rabbahum. Makanya bahasa Indonesia dari kalimat bahasa Arab ini menjadi makna yang beda. Terdakwah sama ini asalnya terajak, makanya undangan itu dakwah Islam, tapi dalam bahasa hukum terdakwa beda maknanya, padahal akarnya sama, akar katanya sama. Orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka, orang-orang yang berzikir kepada Tuhan mereka, bil ghadati wal asyi, baik pagi maupun sore maupun petang. Yuriduna wajhahu, orang-orang itu semata-mata menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam Ahlus Sunnah tidak memaknai wajhahu wajah Allah. Kita bayangin seperti kita gitu. Nauzubillah. Tapi yang menginginkan Allah, keredoan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tanzih. Sudah sering ya saya ingatkan. Jadi yuriduna wajahu, mereka orang-orang yang berzikir, yang berdoa, yang bertahlil, yang bertasbih dan lain-lain sebagainya pagi dan petang semata-mata menginginkan karena Allah Subhanahu wa taala. Fa kharaja yaltamisuhum, maka baginda Nabi keluar yaltamisuhum, artinya kalau kayak kita menyapa mereka lagi, iltimas, ya iltimas. Fawajada qauman yazkurunallaha ta'ala, maka Nabi mendapatkan satu kaum, orang banyak yazkurunallaha, berzikir kepada Allah. Minhum sa'irur rasi, ada di antara mereka yang kepalanya rambutnya udah aud-audan. Sa'ir ini asalnya balas dendam. Maksudnya apa? Udah nggak karu-karuan itu wajahnya ya, udah semraut gitu. Wajaful al-jildi, begitu juga kulitnya japun itu kering ya, udah kering, nggak kena nipia, nggak kena air, artinya udah lama dia zikirnya gitu, udah nggak kayak kita. Wajuz saubil wahidi, dan baju mereka cuma satu. Mereka memiliki baju cuma satu. Lah kalau kita kan banyak. Zaman dulu banyak orang yang punya baju satu kering di badan. Itu bukan dongeng, bukan. Ya, bukan dongeng. Itu fakta. Saya yang hidup pada tahun 60-an, zaman susah gitu. PKI dan lain-lain, itu orang mau makan aja susah. Kalau sekarang alhamdulillah ya banyak masih pada. Memang pada susah. Jadi baju satu. Saya ketika di Islamabad berteman dengan pengungsi Afghanistan, dia punya baju 2 lembar. Jadi satu dipakai, satu dicuci. Gitu gantian. Ini bukan dongeng, bukan. Ya, saya masih ingat nama kawan saya tersebut. Nah, ini melambangkan para sufi, ya, para sufi. Mereka udah nggak memperdulikan dunia, mereka memperdulikan akhirat. Itu orang-orang sufi, orang-orang yang zuhud. Falamma ra'ahum jalasa ma'ahum, maka tatkala ra'ahum, Nabi melihat mereka nih, yang tadi itu ya, yang yazkurunallah, qauman yazkurunallah, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Jalasa ma'ahum, Nabi duduk bersama mereka gitu. Karena tadi Nabi iltimas, ya lihatlah, kontrol apa segala macam, tahu ada orang yang sedang berzikir, maka Nabi nimbrung duduk bersama mereka. Waqala, dan Nabi bersabda, alhamdulillahillazi ja'ala fi ummati, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan fi ummati, di dalam komunitas umatku.
Apa? Man amaroni, ada orang yang memerintahkan aku an asbiro nafsi ma'ahum, bahwa agar jiwaku bersabar bersama mereka. Kan susah itu. Karena sairul roksi, kepala mereka itu rambutnya udah out-out dan berarti udah lama. Boleh jadi mereka nggak makan, ya. Boleh jadi mereka nggak ada jamuan, ya. Boleh jadi begitu. Jaful al-jildi, kulitnya juga udah kering kerontang dan lain-lain. Pakaiannya juga cuma satu. Ini menunjukkan mereka sangat susah. Tapi asbiru nafsi ma'ahum, jiwaku sabar bersama mereka. Tentu saja apa yang dilakukan mereka karena apa? Yuriduna wajhahu, semata-mata ikhlas karena Allah. Jadi kita terjemahkan seperti itu. Bukan menginginkan wajah Allah. Ikhlas. Semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di kelompok umatku man amarani, orang-orang yang memerintahkan aku an asbiro nafsi ma'hum, agar aku bersabar bersama mereka. Masya Allah ya, mudah-mudahan nih kita yang senang tahlil, yang biasa tahlil, yang biasa baca ratib, yang biasa baca wirid dan lain-lain, ini masuk semuanya nih, ya. Masuk ke dalam hadis-hadis yang Nabi ungkapkan. Jadi jangan takut. Terus al-hadisut tasi asyar, akhrajal Imamu Ahmad radhiyallahu anhu fi Zuhdi an Sabit qala kana Salman fi isobatin yazkurunallah. Pamarron Nabiyyu alaihi salatu wassalam faqafu faqala ma kuntum taquluna qulna nazkurullaha ta'ala qala inni ra'aitur rahmata tanzilu alaikum fa ahbabtu an usyarikakum fiha summa qala alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man amartu an asbira nafsi ma'ahu. Sama dengan hadis di atas, tapi konteksnya beda. Imam Ahmad radhiyallahu anhu akhraja, mentakhrij, mengeluarkan hadis ini di dalam kitab beliau namanya Az-Zuhdu, yaitu kehidupan zuhud. Ada yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan dari Sabit, kana Salman fi isobatin. Jadi Salman Al-Farisi ini sahabat Nabi yang berasal dari Persia, yang sekarang Iran. Fi isobatin, dia masuk dalam geng. Isobah itu geng. Kalau kayak film-film di Amerika, Al Capone apa itu namanya? Ada yang tahu zaman dulu Al Capone? Ya geng lah, geng preman tuh namanya, geng tuh isobah, ya. Tapi isobah Salman ini bukan geng preman bertato dan lain-lain. Yazkurunallah. Jadi kelompok zikir, geng yang kerjanya berzikir gitu. Isobah. Karena saya gunakan bahasa modern. Maknanya harus paham kita, yaitu kelompok-kelompok yang senang berzikir. Famarron Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi lewat marro. Di kelompoknya sedang berzikir Salman Al-Farisi dan kawan-kawan. Fakufu, maka Nabi ya biarkan. Faqala, maka Nabi bersabda, ma kuntum taquluna, apa yang engkau katakan. Artinya apa yang engkau kerjakan. Kalau bahasa kita, kalian lagi ngapain gitu. Qulna, maka kami berkata, menjawab pertanyaan Nabi, nazkurullaha ta'ala, kami sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Qala, Nabi bersabda, apa? Inni ra'aitur rahmata, aku melihat, kata Nabi, rahmat turun. Ya, tanzilu alaikum, kepada kalian. Inni ra'aitur rahmata tanzilu alaikum, aku melihat rahmat turun kepada engkau. Masya Allah nih. Ya, nih jangan kurang-kurang iman kita. Nanti ada yang diriwayatkan oleh para ulama dan lain. Kata Nabi, fa ahbabtu, maka aku cinta, aku senang, aku pengen an usyarikakum fiha, aku juga ikut kepada kalian, bareng-bareng sama-sama. Nabi itu ikut, pengen gabung, pengen nimbrung gitu. Asalnya musyarakah, syarokah itu kita ya ini gitu. Nih kayak patungan korban itu namanya musyarakah gitu. Ya, rame-rame kita urunan. Maksudnya Nabi juga nimbrung bersama kelompok Salman tadi yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan fi ummati, dari umatku, man amartu an asbiro, orang-orang yang memerintahkan kepadaku agar aku bersabar bersama mereka. Jadi Nabi kalau bahasa sekarang itu berempati kepada mereka, dan mereka miskin-miskin, susah benar gitu kan, karena zuhud, orang yang tidak cukup secara duniawi tapi sebenarnya mereka sudah merasa cukup, orang zuhud. Jadi Nabi berempati kepada mereka, usyarikakum tadi, an usyarikakum, agar aku juga berempati. Kalau kalian lapar, Nabi pun merasakan betapa beratnya, betapa tidak enaknya lapar tersebut. Itu kan empati. Makanya kalau ada orang minta-minta makan, kasih aja 5.000. Ya, mudah-mudahan dengan 5.000 dia bisa beli nasi di warteg separuh. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, karena tadi itu namanya usyarikakum fiha. Ya, satu lagi deh. Ya, masih ada waktu. Al-hadisul isrun, hadis yang ke-20. Akhraja al-Asfahani fit targhib an Abi Razin al-Uqaili anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Al-Imam Al-Asfahani mengeluarkan hadis ini dari At-Targhib. Ini metodologi pengumpulan hadis tematik namanya. Adalah diantaranya judulnya seperti ini, At-Targhib Wat-Tarhib. Ada dua. Kalau At-Targhib itu yang enak-enak, surga, bidadari, makanan surga dan lain-lain. Adapun At-Tarhib yang enggak enak-enak, neraka, merasakan pedihnya neraka dan lain-lain. Itu metode dakwah. Jadi para ulama-ulama mengumpulkan hadis-hadis yang enak-enak namanya At-Targhib. Hadis-hadis yang enggak enak-enak namanya At-Tarhib. Di antaranya adalah Imam Abdul Azim Al-Hafiz, Imam Al-Hafiz Abdul Azim Al-Munziri. Itu sangat terkenal, kumpulan kitab hadisnya namanya At-Targhib Wat-Tarhib. Ada di rumah saya baca. Ada lagi Imam Ad-Dimyati, ya, Al-Hafiz Ad-Dimyati. Judulnya Al-Matjar Ar-Rabih. Matjar itu dagangan, Ar-Rabih yang menguntungkan, mall yang menguntungkan. Siapa yang nggak mau? Artinya apa? Kita diajak ibadah kerjain ini, kerja sama seperti ini nih, gitu. Walaupun kecil, walaupun gampang, walaupun ringan, tapi robih gitu, sangat menguntungkan bagi kita yang ngaji, dapat ilmunya dan dapat mengamalkannya. Selesai itu.
Dari Abu Rozin Al-Uqaili anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalahu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Rozin, ala adulluka ala malakil amri allazi tusibu bihi khairai ad-dunya wal akhirah. Bacanya khairai, asalnya khairaini. Karena dia mudhof maka nunnya dibuang. Tabat yadani asalnya tuh. Ya. Tabat yadani, berhenti sampai situ, nggak boleh tabat yada, salah. Tapi kalau tabat yadani Abi Lahab juga salah. Yang benar kalau tabat yadani berhenti. Kalau ada kalimat lagi lanjutannya maka menjadi tabat yada Abi Lahab. Jadi karena musanna dua itu dua tangan, itu ada hukumnya di dalam kaidah bahasa Arab. Kalau dia mudhof maka nunnya dibuang, namanya mahzuf atau hazfun nun. Ya, nunnya dibuang. Ala adulluka, kata Nabi, bukankah aku telah menunjukkan kepada engkau, kepada Abu Rozin, bukankah aku udah kasih tahu? Nah gitu, jadi Nabi mengulang lagi. Ala malakil amri, kepada pemilik perkara, allazi tusibu bihi, di mana dia akan mendapatkan dengannya. Nabi ngasih tahu, kalau kamu kerjakan ini itu maka kamu akan mendapatkan itu. Jadi malak al-am, pemilik segala perintah. Khairai ad-dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat, bukan dunia saja. Kalau dunia saja khairat dunya. Kalau kebaikan akhirat juga sama, khairal akhirah. Tapi kalau dua khaironi asalnya. Jadi dua kebaikan, baik di dunia dan di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Qala bala, kata Abu Rozin, sudah, iya betul baginda, bala, sure. Nah, udah baginda udah sampaikan itu gitu. Makanya jawabnya bukan na'am, yaitu bala. Makanya kalimat tanyanya dengan a, ya, a. Udah saya sering jelaskan, saya ulang. Jadi kata tanya dalam bahasa Arab itu ada dua. Kalau pertanyaan itu dengan a, maka jawabnya adalah satu. Kalau dengan hal, jawabannya dua, na'am atau la. Misalnya, apakah kamu sudah makan? Hal ataka hadisul ghasyiyah. Jawabannya cuma dua, na'am iya, sudah, atau la, tidak. Tapi kalau kata tanya itu dengan a, maka jawabannya satu, yaitu bala. Di dalam Al-Quran contohnya ada bala, sure. Makanya ketika kita misalnya sedang baca surat At-Tin di dalam sholat, alaisallahu bi ahkamil hakimin, maka sunnah kita membaca bala syahidna, sure ya Allah, aku saksikan engkau adalah hakim yang paling adil, kagak ada bandingannya. Kalau hakim di dunia ya wallahu a'lam adilnya kan gitu. Tapi alaisa, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil, seadil-adilnya? Hakim pengadilan ketika dia memutuskan dengan seadil-adilnya, yang terdakwah pun dia rela dan dia ikhlas atas keputusan.
Ada nggak yang ikhlas? Karena hakim yang nggak adil mana ada, udah berantem semua, ya kan? Tapi Allah alaihissallahu bi ahkamil hakim. Makanya di sini ungkapkan oleh Nabi, ala, bukankah adulluka, aku telah tunjukkan kepada engkau. Qala, Nabi bersabda, alaika bimajalisiz zikri, kamu wajib, kamu harus, alaika bimajalisiz zikri, ikut majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis taklim, pengajian dan lain-lain, ikutin. Apalagi kita masih memerlukan ilmu yang masih kurang. Alaika, nah, harus ada penekanan hampir wajib gitu. Alaika. Jadi penekanannya dengan ungkapan alaika agar kita betul-betul menjadi perhatian, jangan kita remehkan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau mendapatkan dua kebaikan dunia dan akhirat, maka kata Nabi, adulluka bimajalisi az-zikri, dengan majlis zikir, majlis taklim, majlis ilmu dan lain-lain. Wa idza khalauta faharrik lisanaka bi zikrillah. Wa idza khalauta, kalau kamu sedang sendirian, apa? Faharrik, maka gerakkan, lisanaka, lisanmu, bi zikrillahi, zikir kepada Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan dan kesalahan. Adanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi